Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sobat Podcast 97, kali ini dari Bimbingan dan Konseling SMA 1 Astana Japura akan sedikit berbagi dengan alumni kita siang ini yang akan berbagi pengalamannya dalam melanjutkan studi ketika setelah lulus dari SMA 1 Astana Japura. Nah, di sini kita sudah ada kedatangan alumni kita dari kelas 12 ya dulunya ya. Iya. Kelas 12 itu boleh nanti memperkenalkan diri sendiri ya, biar kita obrol-obrolannya biar lebih enak gitu nanti. Silakan. Perkenalan dulu ya Bu berarti Bu. Iya, perkenalkan dulu. Karena kan kalau nggak kenal maka nggak saya. Iya, betul. Oke, halo semua. Nama saya Rizka Cynthia, biasa dipanggil Rizka. Saya adalah alumni SMA 1 Astana Japura angkatan 2018. Dulunya IPA 1 ya. Ya. Barangkali bisa diceritakan ke teman-teman atau sobat podcast siswa kelas 12 gitu. Bagaimana dulu ketika setelah lulus melanjutkan itu prosesnya seperti apa? Barangkali bisa diceritakan. Dulu tuh Rizka tuh daftarnya pakai rapot SNMPTN. Nah, prosesnya itu gimana ya? Dari awal banget sih Bu. Dari kelas 10 itu bener-bener diarahin sama wali kelas. Waktu itu wali kelasnya Ibu Anjar. Iya. Itu diarahin sama beliau bahwa untuk kuliah itu ternyata bisa loh daftar pakai jalur rapot gitu. Akhirnya diarahin dari situ, dari mulai kelas 10 sampai kelas 12 gimana caranya Rizka harus naikin nilai rapot gitu loh Bu. Betul, iya, Nah, karena memang BK juga dari awal itu kan ketika kelas 10 tuh kepada siswa itu berusaha untuk bagaimana untuk rapot itu supaya lebih meningkat gitu. Karena seleksi rapot memang syaratnya itu seperti itu gitu. Akhirnya dari situ udah mencoba tuh belajar segala macam. Terus pas awal kelas 12 Rizka daftar di salah satu universitas yang ada di Semarang. Itu juga arahan dari BK, Ibu Om. Terima kasih karena sudah merekomendasikan kampus itu ke Rizka gitu. Akhirnya udah langsung submit daftar, ya udah gitu aja. Dan alhamdulillahnya lolos. Gitu. Memang itu juga kita itu bukan agak sulit ya. Jadi memang itu suatu apa ya, UNES itu kita udah ke UNES gitu. Pas angkatan Rizka itu angkatan Rizka berapa angkatan? Berapa ya? Kayaknya angkatan kedua angkatan deh. kedua ya. Soalnya sebelum Rizka tuh ada satu orang katanya ya, yang betul, masuk itu ya. Berarti angkatan kedua. Nah, ini kan memang kita rada optimis ya. Untuk SMA Asjab itu sebenarnya optimis kita kalau sudah ada alumni masuk ke situ tuh kita angkatan berikutnya tuh bisa masuk gitu. Jadi karena makanya untuk nilai-nilai juga kita agak-agak harus anak-anak benar-benar kita perhatikan gitu supaya ada peningkatan seperti itu. Nah, setelah itu gimana? Setelah masuk ya perasaannya gitu barangkali perasaannya benar-benar sangat bangga dan bahagia karena usaha dari dulu dari kelas 10 untuk mempertahankan untuk itu tuh luar biasa banget. Bukan saingannya tuh gila, apalagi di kelas saya Bu waktu itu. Itu saingannya tuh luar biasa banget sih, kejar-kejaran nilainya, rankingnya dan segala macam. Jadi ketika masuk udah seneng banget, langsung sujud Bu Rizka beneran. Langsung sujud gitu. Seneng banget. Terus untuk lika-liku kehidupan di kuliah mah aduh ternyata enggak seperti yang dibayangkan betul. Di FTV. Tapi Beda. seru. Kita belajar banyak hal di sana, belajar dari awal lagi. Gitu. Jadi pengalamannya itu tadi ketika awal prosesnya ya sobat ya istilahnya kan ya pengawalan pertama masuk dengan proses SNMPTN kan seperti itu dan kebanggaan juga pastinya buat Asjab gitu kan. Kita ada alumni untuk kedua kalinya keterima di UNES. Nah, waktu itu jurusannya bahasa Inggris ya? Iya, Rizka ambil bahasa Inggris. Pilihan pertama tuh pendidikan bahasa Inggris, yang kedua pendidikan kimia. Tetap di UNES semua. Di UNES semua ya, betul. Ibu ingat itu bahasa Inggris dengan pilihan pertama dan alhamdulillah masuk gitu kan. Alhamdulillah. Bagaimana ini setelah diterima terus kemudian kan berkuliahan tuh. Nah, bisa diceritakan nggak bagaimana dunia perkuliahan itu ketika sudah lulus? Bisa diceritakan barangkali seperti itu. Waktu itu kan Rizka ambil pendidikan bahasa Inggris, lolos tuh Rizka waktu pengalaman tuh ada culture shock banget sih Bu. Jadi kaget banget gitu. Ternyata mahasiswa-mahasiswa di sana gitu tuh pinter-pinter semua Bu. Beneran dari berbagai daerah, dari berbagai pulau itu. Dan Rizka tuh ngerasa insecure
Oh, ada perasaan insecure-nya ya, tetap ada ya, muncul apalagi, gitu ya. apalagi bahasa Inggris Iya, gitu betul. kan. Waktu dulu banget Rizka tuh nggak pede buat speaking English gitu, Iya. nggak pede buat ngomong bahasa Inggris karena takut salah gitu kan, Iya. dan lain sebagainya. Tapi ternyata ketika kita menjalani prosesnya dengan ikhlas, dengan suka, ya alhamdulillah sampai sekarang, sampai alhamdulillah lulus nih. Iya, Bentar betul. lagi mau Iya, wisuda. makanya mau wisuda ini. Alhamdulillah. Betul. Itu luar biasa sih. Jadi intinya mah kalau kita mau ngelakuin sesuatu harus suka dulu Bu, kalau menurut Rizka. Ya, harus suka dulu, betul. Harus sesuai dengan minat juga ya, karena memang kelas 12 sekarang juga banyak yang kadang suka masih bingung dengan jurusannya. Kadang dengan ibu saya harus kuliah seperti apa ya Bu gitu kan. Nah, itu kan sebagai bahan pertimbangan. Makanya kan BK itu kadang ke siswa juga memberikan arahan sesuatu harus kita suka dulu lah, harus kita suka dulu gitu kan, supaya lebih bisa menikmati betul. Nah, menikmati prosesnya. Selain kuliah di sana ikut kegiatan apa selama Rizka perkuliahan? Ikut kalau di sini mungkin di sekolah kan Eskul ya? eskul ya betul, untuk menambah pengalaman gitu apa di Rizka sana? ikut waktu pertama tuh semester awal tuh Rizka ikut UKM penelitian. Ya. Ada, itu pernah ikut lomba juga tapi nggak menang. Oh iya, Dapat menang. juara harapan Oh, satu, juara tapi harapan. nggak apa-apa. Apa itu sudah pengalaman itu ya, pengalaman. Pengalaman. Iya betul. Kita terjun ke dunia kampus kan, jelas itu ada suatu pengalaman kan, ketika kita bisa mengikuti lomba walaupun harapan, tapi kan itu kan buat pengalaman. Iya. Besok-besok kan kita ikut lagi, kan ada momen apa lagi. Nah, terus gimana itu? Terus waktu itu cuma bertahan 1 semester aja. Oh gitu. Terus ikut BEM, BEM, ya Badan betul. Ada Eksekutif Bang Mahasiswa di sana. Terus ikut teater juga kan, Rizka kan dari sekolah juga kan ikut Iya, ikut seni ya, kayak seni. gitu. Terus ikut apa lagi ya? Olahraga sih buat ngituin badan gitu Iya, kan. iya. Refreshing otak gitu sih. Selain kegiatan itu di kampus itu ya, di keluar ke masyarakat ada nggak yang diikutin? Biasanya kan kalau untuk kegiatan kampus kan ada kita keluar gitu ya ke masyarakat seperti itu. Nah itu ada nggak? Kalau seperti di itu? masyarakat itu adanya di semester 7 kalau nggak salah. 7. Rizka ikut di salah satu organisasi yang ada di desa tapi. Oh gitu, di desa, Nam- betul. Ada di desa gitu. Namanya itu, ini boleh sebut nama nggak sih? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, iya. Namanya Ini kan itu buat pengalaman. Forum Mahasiswa Desa Astana Japura. Jadi di gitu. situ tuh wadahnya semua mahasiswa berbagai kampus yang ada di desa tersebut gitu Bu. Iya. Nah, di situ Rizka menjabat sebagai ketua divisi pendidikan dan pelatihan. Ya. Kayak gitu. Nah selama suka dukanya nih selama menjabat sebagai apa tadi organisasi masyarakat yang di masyarakat ya itu apa gimana? Tantangannya tuh apa gitu kan? Tantangannya Iya, barangkali bisa sedikit cerita lah tantangannya kan antara dunia kampus, masyarakat. Nah, tadi kan sekolah sudah nih, nah kampus sudah, nah masyarakat tuh bagaimana gitu? masyarakat agak susah juga sih Bu. Iya, Agak masyarakat. susah. Apalagi kan sekarang maksudnya masyarakat juga kan nggak semua masyarakat tuh bisa welcome sama mahasiswa Betul. gitu. Dan kita juga Rizka nih kan jabatannya sebagai ketua. Betul. Itu tantangannya tuh bagaimana Rizka harus bisa merangkul teman-teman anggota-anggota yang lainnya untuk bergerak terus, karena kan Rizka juga ngalaminnya di usia yang masih maba kayak gitu kan, ada rasanya suntuk, Iya, betul, bosen, capek ya. gitu. Nah di situ Rizka gimana caranya bisa merangkul mereka buat kompak lagi, terus membangun sebuah motivasi mereka untuk bahwa kita tuh harus terus bergerak sesuai SOP-nya. SOP-nya betul. Kalau di Karena kita sebenarnya ada SOP. ini tuh buat kita juga gitu. Iya. Dengan kita berkontribusi untuk desa, Desa. itu kan menaburkan kebaikan juga ke kita. Betul. Tantangannya sih kayak gitu. Nah, itu kan tadi ya di masyarakat ya, kita sedikit cerita. Nah, selama perkuliahan itu kan biasanya anak-anak itu siswa itu suka bertanya, "Ibu untuk beasiswa." Nah, itu bagaimana di kampus itu sudah pernah mengajukan beasiswa atau apa kan biasanya ada beasiswa gitu. Nah, itu bagaimana itu beasiswa untuk beasiswa itu sendiri? Buat adik-adik yang mau kuliah jangan khawatir banget soal itu, karena di setiap kampus tuh banyak banget beasiswa Bu. Betul. Salah satunya Rizka pernah dapat beasiswa PPA pada semester 3 kalau nggak 3, salah. iya. Semester 3 itu selama 1 tahun. Ya. Nah
kalau ditanya pernah gagal enggak, itu sering banget. Iya, betul. Kita sering banget gagal apply beasiswa itu untuk udah lebih dari 5 kali, Bu. 5 kali. Tapi alhamdulillah sudah pernah dapat 2 kali beasiswa. 2 kali. Yang pertama di semester 3, yang terakhir itu di semester 8. Pas mau akhir kuliah. Karena kan untuk kebutuhan skripsi tuh, ya, betul, kan ngeprint segala macam, belum servis laptop. Nah, karena waktu itu gitu ya. kebetulan laptop Rizka tuh lagi rusak, jadi Rizka butuh uang, jadi cari-cari beasiswa. Ya, betul. Kayak gitu. Kalau untuk mendapatkan beasiswa sih jangan pernah berhenti mencoba sih. Ya, betul. Tetap terus coba lagi walaupun gagal. Soalnya kalau gagal tuh emang udah biasa ya, Bu. Iya, betul. Gitu. Justru semakin kita sering gagal, kita akan cepat sampai kepada kesuksesan. Nah, betul. Nah, gitu. itu motonya. Nah, ini perlu ditiru nih sobat nih ya. Istilahnya pemoto tadi ya. Nah, itu kan beberapa yang kita bisa istilahnya pengalaman-pengalaman itu tadi. Nah, kemudian ada beasiswa. Selain PPA, beasiswa apa yang ada di UNES ini? Banyak banget sih, ada. Di antaranya apa? Boleh bidik misi ya, udah seringnya. PPA, terus apa namanya? Dari ininya juga beasiswa dari setiap jurusan. Jadi setiap jurusan ada buku jurusan, ada ininya beasiswanya. Jadi di jurusan itu ada wadah untuk pihak-pihak apa sih namanya itu, kayak organisasi di jurusan itu mengumpulkan dana, Bu. Gitu. Dana untuk dibagikan ke mahasiswa yang kurang mampu. Kayak gitu. Di UNES ada seperti itu ya? Ada, di jurusan ada. Nah, kemungkinan di kampus lain barangkali tahu nggak ada seperti itu juga nggak, yang beasiswa jurusan tadi ada nggak di kampus lain? Di kampus lain kurang ada, tahu barangkali ada tahu gitu enggak? Kurang tahu kalau tapi kalau di UNES ada. Jadi di UNES ada berarti, setiap jurusan tuh biasanya ngumpulin dana. Nah, itu peluang nih buat kelas 12 nih buat ya misalkan kuliah gitu ya, atau misalkan ada yang memang mau ke UNES. Nah, udah ada alumni juga, terus ada beasiswa juga. Nah, yang penting semangat, betul tidak? Nah, yang penting ada semangat, ada kemauan. Nah, kita berusaha untuk mewujudkannya, yaitu tadi ya prosesnya ya, dengan cara kita pakai apa dulu namanya SMPTN kan. Nah, sekarang namanya ganti lagi nih. Ganti lagi istilahnya sekarang, ganti lagi dan SMP apa gitu namanya. Tapi tetap pakai rapot. Iya, tetap pakai rapot itu namanya. Tetap pakai rapot, dan itu anak-anak, dan nilai rapot yang dimasukkan sekarang itu tidak sama dengan yang dulu. Sekarang tuh semua dimasukkan. Mapel itu semua dimasukkan untuk rapot. Kalau dulu kan hanya 6 mapel ya, kalau nggak 3 mapel ya untuk jurusan ya. Sekarang itu semuanya mapel dimasukkan. Gitu. Berarti tantangannya lebih besar lagi ya, Bu? Betul, ya lebih besar lagi. Jadi belajar lebih keras. Ya, betul. Jadi memang kita tiap tahun itu selalu berbeda dengan cara masuk untuk perguruan tinggi negeri. Nah, tapi tetap tidak mengurangi semangat kalian kelas 12 gitu kan. Apalagi udah ada alumni kita yang sudah masuk. Nah, itu berarti SMA Asjab kedepannya sih lebih baik lah ya. Gitu. Ya, betul. Semakin banyak alumni yang diterima negeri, nah itu kan lebih baik lagi, betul tidak? Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa sih yang kita udah alumni itu, ada yang di UNES, ada yang di Unsur. Kita sudah lumayan ya. UNS ada, Bu. Ya, betul. UNS ada ya, UNS ada, terus Unsur juga ada. Nah, kemarin kita UNJ kan. IPB ada IPB tahun kemarin juga dia masuk. Ada tahun kemarin. Nah, ini juga istilahnya udah semakin lumayan banyak lah ya yang masuk dan diterima di perguruan tinggi negeri gitu. Betul. Jadi memang kita juga selain melihat nilai rapot, kita juga harus betul-betul punya strategi kan begitu. Biar kita tuh bisa bersaing bagaimana nih SMA Asjab dengan nilai yang dipunya seperti apa nilainya, seberapa nilainya. Nah, kita ikut seleksi seperti itu. Tapi tidak kalah semangat juga ya, misalkan tidak diterima SMPTN yang dulu namanya SMPTN itu, kita juga bisa dengan jalur tes kan seperti itu. Bisa dong. Nah, betul. Yang penting kita belajar dan berusaha ya. Nah, gitu. Ada pesan-pesan nggak buat barangkali buat siswa kelas 12 kita nih SMA Asjab nih, supaya lebih termotivasi dari alumni? Ada pesannya nggak ada? Buat kalian adik-adik, kalau kalian mau menggapai sesuatu, intinya ini yang Rizka terapin ya. Betul, ini pengalaman ya. Ya, tidak apa-apa, ini pengalaman kan. Memang lebih pas pengalaman, betul nggak sih kan, seperti itu. Intinya do the best,
give the best and you will getting the best. Jadi kalau kita melakukan itu dengan sebaik mungkin, sebaik yang kita versi kita gitu, terbaiknya, terus kita memberikan yang terbaiknya juga versi Betul, kita, iya. maka kita akan mendapatkan yang terbaiknya juga. Betul, Gitu. Jadi jangan pernah nyerah kalau yang cara ini gagal, masih ada cara lain. Betul, Gitu. ya, betul sekali. Jadi itu tadi ya dari alumni kita yang sudah berbagi pengalamannya bahwa perkuliahan itu seperti apa. Nah sekarang tinggal nunggu wisuda ya. Iya, Ya, alhamdulillah tinggal bulan nunggu. depan. Ya, semoga setelah di wisuda lancar, terus bisa mendapatkan apa yang dicita-citakan. Nah ini kan kuliah itu kan sebagai bentuk mempersiapkan masa depan juga kan begitu. Nah makanya kalau ada siswa kelas 12 itu punya kesempatan untuk kuliah, kenapa tidak? Iya, Nah harus terus ya kan, betul seperti itu. Ya itulah obrolan kita hari ini. Semoga semuanya bisa sukses, bisa sama Asjab, terutama siswa kelas 12 sudah bisa atau sudah punya istilahnya gambaran tersendiri, mau betul kemana. bahwa kita mau kemana atau mau kemana. Nah ini dari ada di Cita Alumni bisa dijadikan apa ya pengalaman ya gitu, dan Jadi bisa pembelajaran. betul jadikan pembelajaran bahwa kita tetap harus maju dengan semangat untuk meraih sukses. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih ya Sama-sama, sudah Ibu. mengisi atau sudah berbagi pengalamannya di sini. Semoga wisudanya lancar dan sukses bisa meraih masa depan yang lebih baik gitu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast SMA 1 Astana Japura, maju bersama menjadi juara. SMA Negeri 1 Asjab.